Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, dan selawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pelajaran kita yang kedua dengan tema kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Adapun tujuan pembelajaran kita yang harus anak-anak Bapak ketahui, paling tidak ada 3. Yang pertama, anak-anak Bapak harus dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, anak-anak Bapak dapat memahami keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, anak-anak Bapak dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini dapat anak-anak Bapak nanti dapatkan sebagai tujuan dari pembelajaran kita. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW bersifat Al-Amin. Tampaknya sifat Al-Amin Nabi SAW pada usia 35 tahun. Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang. Kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu minta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Akhirnya hilanglah perselisihan. Begitulah kejujuran, budi pekerti yang baik Rasulullah SAW yang disebut Al-Amin. Yang kedua, keteladanan yang harus kita ambil atau anak-anak Bapak ambil dari Nabi Muhammad SAW, kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua dan masyarakat. Ini ditampakkan Nabi Muhammad SAW menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Padahal waktu itu zaman jahiliyah, orang tidak sayang kepada anaknya, apalagi anak perempuan. Sampai dikisahkan kalau lahir anak perempuan itu dibunuh. Tapi Rasulullah sangat sayang kepada anaknya Fatimah. Yang kedua, dicontohkan bahwasanya Rasulullah sangat menyayangi cucunya ketika Fatimah sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib dan mempunyai anak yang bernama Hasan Husain. Ini juga sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Keteladanan yang ketiga yang harus kita teladani yaitu kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau antara lain yaitu 1. Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam menggunakan air. Itu dibuktikan
pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta. Kemudian ditampakkan tujuan dakwah Nabi SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid. Dari pembelajaran ini, rangkuman yang dapat kita ambil paling tidaknya ada 4, yaitu tentang keteladanan Nabi yang harus kita contoh atau yang harus anak-anak bapak contoh. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah diberi gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Yang kedua, kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bapak bisa mengambil hikmah dari ini semuanya sehingga dapat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.